Biduk dua nahkoda, mungkin itu yang saat ini terjadi di istana. Presiden dan juga wakil presidennya punya pandangan berbeda soal netralitas di Pilpres 2024. Kami akan hadirkan konsistensi pernyataan presiden dan juga wapres soal netralitas di pemilu 2024. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Saya kira nanti seperti apa persiapan pemilu, tapi saya menghimbau di seluruh KBRI ya di luar negeri supaya menyelenggarakan pemilu dengan baik dan supaya ada netralitas ya dari pihak kedutaan besar kita supaya pemilu berjalan dengan jurdil. ASN itu harus netral, itu sudah tidak bisa ditawar lagi kalau itu kan, harus netral. Dan sebagai penyelenggara kan memang harus netral. Saudara, Istana dua suara soal netralitas di Pilpres 2024 ini, Wakil Presiden menyebut harus netral, sementara Presiden Jokowi menyebut presiden ini boleh memihak. Lalu mana yang benar? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Profesor Lely Aryani. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Terima kasih sudah datang langsung ke studio ya. Lari-lari ini tadi. Kalau kita lihat yang pertama, ada dua pernyataan yang berbeda dan juga dua suara yang berbeda dari Istana soal netralitas di Pilpres 2024 ini. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita baca, Prof? Ya, pertama ini bukan tentang matahari kembar, gitu ya. Karena tadi kan ada satu kapal dua biduk katanya tadi kan, kata Maidop. Jadi ini kan terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Isu soal netralitas adalah isu yang ditunggu-tunggu karena harus melibatkan banyak komponen. Terutama pertama kita harus melihat dulu nih dari aspek komunikasi politik ya. Komunikasi politik itu kan bersifat sistemik. Karena dia sistemik, maka ada aspek internal dan eksternal yang meliputinya. Sebagai kepala negara dan presiden dan wakil presiden adalah dua hal yang melekat sebagai pemimpin negara ini. Dua figur yang melekat, dua-duanya harus mencerminkan hal yang sama seharusnya ketika membincang tentang kepentingan bangsa dan negara. Jadi terkait dengan isu netralitas dalam pemilu, saya pikir justru wakil presiden lebih tepat dalam narasi politiknya ketimbang Pak Jokowi yang kemarin, meskipun beliau menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan berkaitan dengan menteri yang turun berkampanye. Lalu Pak Jokowi menjawab boleh saja, presiden juga boleh loh dan sebagainya. Padahal kalimat yang kita tunggu, ada kalimat lanjutan seandainya Pak Jokowi harus ngomong seperti itu. Meskipun presiden juga boleh, tapi saya sebagai pejabat negara, pemimpin semua masyarakat dan rakyat Indonesia, saya tidak akan menggunakan hak atau saya menunjukkan ini. Ya, keberpihakan saya. Harusnya menurut saya kalimat yang sama disampaikan oleh dua figur ini sebagai cermin bahwa kita punya bapak, gitu loh.
kita punya pemimpin di negeri ini yang dua-duanya menganggap kita sama-sama dia cintai. Tidak jadi ada secara bedanya. komunikasi politik, wapres yang dinilai lebih tepat begitu ya? Lebih tepat. Harus tetap menjaga netralitas sampai nanti gelaran pemilu ini selesai. Ya, itu intinya. Jadi sampai pemilu ini selesai, kedua pemimpin ini harus menunjukkan ketidakberpihakannya pada kelompok manapun. Manakala dia berpihak pada salah satu kelompok peserta pemilu, maka dia bukan pemimpin rakyat Indonesia, dia adalah pemimpin kelompok. Oke. Kalau kita lihat, ini kan Presiden terakhir juga dalam pernyataannya soal netralitas di November 2023 lalu, kalau kita catat masih ngomong soal menjaga netralitas. Kemudian kita dikejutkan lagi dengan pernyataan Presiden di bulan Januari ini yang tinggal 19 hari kalau kita lihat ya, hitungan belasan hari lagi jelang pemilu. Apa yang bisa kita lihat, komunikasi politik apa yang mau disampaikan oleh seorang Presiden Jokowi? Karena tidak jauh dengan momentum itu, ada simbol salam dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan. Ini waktunya atau momentumnya tidak terlalu jauh begitu. Apa yang bisa kita baca? Nah, inilah kontradiksi perilaku komunikasi politik yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai pemimpin. Jadi Pak Jokowi itu bukan hanya pejabat publik, bukan hanya pejabat politik, tapi juga pejabat negara. Itu soal kenapa timnya beliau sendiri mengutip pasal 281 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa presiden bisa dilibatkan dalam kampanye. Artinya sepanjang itu tidak melibatkan fasilitas negara dan pengecualian, yaitu hak-hak sebagai pejabat negara. Artinya kan beliau adalah pejabat negara. Hak-hak sebagai pejabat negara yang tetap bisa digunakan. Dalam posisi ini, pasal 281 itu menempatkan presiden sebagai orang yang diminta untuk berkampanye. Beda dengan 299. Jadi 299 itu presiden dengan kemauannya sendiri untuk berkampanye. Tetapi pasal 282, 283, coba baca ayat 1 dan ayat 2-nya. Itu melarang pejabat, semua pejabat negara itu berpihak pada kepentingan salah satu peserta pemilu, baik partainya maupun calon presiden dan wakil presiden itu sendiri. Jadi pesannya menurut saya salah. Jadi notabene apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sekali lagi mengecewakan publik. Kita ingin melihat Pak Jokowi itu merangkul. Kita ini pingin banget loh Bapak kita ini ada di mana-mana. Ada pada semua kelompok kepentingan. Yang insya Allah dengan dia berada pada tiap kaki anak bangsa ini mencerminkan di detik-detik terakhir ini kita lebih tenang, lebih damai. Harusnya ya. Harusnya. Jadi bukan dihebohkan dengan kontradiksi dari sikap politik Pak Jokowi yang seolah-olah ingin menggunakan haknya. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan menggunakan haknya? Kata TKN kan bilang belum tentu Pak Jokowi gunakan. Menurut saya sudah digunakan. Simbol yang tadi Maidob bilang. Yang di Salatiga ya. Iya. Jadi kampanye itu bukan hanya karena mengumpulkan massa di lapangan, tapi tindakan terkoordinasi yang dilakukan untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu itu namanya kampanye. Prof, kalau kita ngelihat momentumnya ini sudah kurang dari 3 pekan ya, jelang hari pencoblosan. Apakah ini bisa dilihat komunikasi yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebagai bridging statement untuk seorang Gibran Rakabuming Raka? Bagaimana kita melepaskan relasi patron klien yang terbangun antara Pak Jokowi dengan Gibran, yang notabene adalah anaknya. Jadi meskipun kita memaksa Pak Jokowi untuk berkata soal netralitas, setiap orang, makanya dalam kita tuh memang menghendaki seharusnya ada undang-undang yang mengatur. Selagi dia menjabat, jangan ada anak keturunannya yang mencalonkan diri, supaya netralitas itu bisa dijaga. Tapi apa boleh buat, undang-undang yang dilahirkan oleh teman-teman kita di DPR bersama pemerintah, yang kebanyakan hak inisiatifnya dari pemerintah, padahal DPR itu kan punya 3 hak legislasi, anggaran, dan pengawasan. Harusnya mereka yang mewakili rakyat, tapi kan ketika mereka sampai di Senayan, tapi kan ada kepentingan juga dari partai-partai yang ada di pemerintah. Ada perubahan branding diri mereka ketika mereka berkampanye adalah wakil rakyat. Tapi sampai di Senayan mereka adalah wakil diri mereka sendiri terutama. Itu yang menjadi masalah. Jadi mereka pasti mengambil inisiatif undang-undang mana yang akan menguntungkan diri mereka dan partai mereka sendiri. Oke. Setelah Presiden Jokowi dengan pernyataannya bilang kalau Presiden ini boleh berkampanye dan juga memihak, apakah kemudian akan ada efek insentif elektoral yang signifikan untuk capres-cawapres nomor urut 2? Iya.
Kalau teori linier, komunikasi linier yang pernah digagas Laswell itu memang berhenti pada efek. Jadi siapa mengatakan apa, pesannya apa, medianya apa, dan efeknya apa. Apalagi dia seorang presiden. Apalagi dia seorang presiden. Tetapi komunikasi politik itu kan tidak bisa dikonsepsi sebagai komunikasi yang bersifat linier. Betul. Karena dia sudah interaksional, konvergen, Dan itu sirkuler. juga tidak disampaikan di ruang hampa. Iya, begitu bahkan ya? transaksional. Nah, saya membaca kemarin ada sebuah lembaga survei yang mengatakan dia tidak mau mempublikasikan hasil surveinya. Karena ternyata responden yang dia tuju untuk meminta pendapat tidak mau melayaninya diwawancarai dengan alasan kalau kami menjawab pertanyaan ini nanti kami tidak lagi dapat bantuan sosial. Nah, artinya ada efek elektoral yang mencoba dibangun orang yang diberi bantuan sosial, mudah-mudahan suaranya akan ke Gibran. Karena muncul juga ada sinyalemen, ada bantuan sosial bergambar calon pasangan tertentu. Nah, ini menunjukkan indikasi betapa ingin mengejar sumbangsi elektoral itu melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Pak Jokowi sebagai presiden. Jelang hari pencoblosan. Sinyal 2 jari dari Bu Iriana itu termasuk bagian dari simbol keberpihakan, jelas, nyata, dan berpihak. Nah, itu yang kita sesali. Tapi memang tidak mungkin Pak Jokowi, meskipun kita berharap dia berkata netral, tidak mungkin untuk netral, tapi minimal menyenangkan hati kita lah lewat kata-katanya, meskipun tindakannya di belakang kita berbeda. Itu yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini sudah semakin dekat dengan hari pencoblosan, kemudian juga pertarungan makin sengit, kemudian juga perebutan nanti suara elektoral, ada survei-survei juga nanti mungkin 1 pekan atau 2 pekan nanti jelang Pilpres. Setelah debat begitu. Nah, kemudian harusnya komunikasi politik seperti apa yang harusnya disampaikan terutama untuk para pejabat negara yang memang kalau misalnya pun ingin meraih insentif elektoral tapi tentunya tidak menabrak kaidah-kaidah atau juga undang-undang kita yang ada. Iya, kan itu katanya tidak menabrak. Nah, tetapi mereka kan membacanya sesuai kepentingan mereka berhenti di pasal 281 sama 299. Jadi pasal 282, 283 ayat 1 ayat 2 itu nggak dibaca. Karena itu justru menabrak. Di sana penyajian kata bahwa menabrak, dilarang berpihak memberikan bantuan kepada kelompok, perorangan, keluarga sendiri atau masyarakat. Sementara ini kan sudah dilakukan semua loh oleh Pak Jokowi. Jadi yang ingin kita lihat dari seorang pemimpin itu adalah modeling sebagai contoh. Dengan modeling itulah kita berharap bahwa dia ke depan bisa mencontohkan bagaimana mungkin seorang Jokowi itu bisa soft landing. Jadi meninggalkan jejak-jejak keharuan ketika beliau selesai menjadi presiden, lalu kita berurai air mata ketika beliau pamit. Harusnya kan seperti itu. Kalau persoalan seperti ini, saya justru merasakan mungkin banyak juga sebagian besar masyarakat justru akan bertepuk tangan ketika Pak Jokowi selesai. Dan kita tidak tahu apakah anaknya akan terpilih untuk melanjutkan jejaknya. Tapi sudah ada cacat yang tertera di benak bangsa ini, mulai dari proses sampai dengan perjuangan untuk menggolkan dia sampai terpilih. Kita akan tunggu kalau kita bisa kutip dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, nanti bentuk atau dukungan kepada calon tertentu akan disampaikan nanti di kotak suara pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Jaga netralitas TNI, ASN dan juga Polri, itu yang dari awal, sejak awal memang ditekankan dan juga diharapkan disampaikan oleh pejabat publik. Terima kasih. Sama-sama. Prof. Lely sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Sehat selalu.